287. Percobaan ke-9 malaikat, mewarisi keilahian. Melihat keterkejutan di mata Xiao Wu, sedemikian rupa sehingga ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan, Tang San tertawa meskipun dirinya sendiri. Gadis bodoh, jangan gugup, dengarkan akhirnya dulu. Saya sedang berbicara tentang waktu yang sangat singkat. Tapi, bukankah kamu membutuhkan kami untuk menjadi sahabat? Aku masih ingin menyelesaikan sahabat trials denganmu. Tang San tersenyum. Tentu saja, bukan hanya kamu, Mubai dan yang lainnya juga harus pergi. Bukankah senior Bo Saixi mengatakan bahwa tanpa semua bantuanmu, aku tidak bisa menjadi sahabat? Perpisahan yang saya maksud adalah bahwa saya harus pergi ke hutan besar Stardow terlebih dahulu, dan kemudian Pulau Sagot. Anda tahu kecepatan terbang saya. Ini jauh lebih cepat dari biasanya. Jika Anda mengikuti saya ke hutan besar Stardow dan kemudian ke Pulau Sagot, itu mungkin agak lambat. Akan lebih baik jika kamu pertama kali pergi ke pantai tempat kami kembali dan menungguku, dan juga meminta Xiao Bai mengumpulkan cukup banyak hiu putih besar roh iblis. Setelah saya selesai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer di hutan besar Stardow, saya akan bergabung dengan Anda. Dengan begitu kita bisa menghemat waktu paling banyak. Kita bahkan mungkin tidak akan berpisah selama 10 hari. Mendengarkan penjelasan Tang San, Xiao Wu menghela nafas dan dengan lembut memukul Tang San. Kamu benar-benar busuk, kamu hanya perlu menakut-nakuti aku. Tang San tertawa terbahak-bahak. Tidak adil. Siapa yang tahu kamu akan bereaksi begitu kuat, bahkan tidak menungguku selesai. Xiao Wu cemberut, berdebar-debar di bahu Tang San tanpa melepaskannya. Melihat penampilannya yang lembut, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk mengisi, dan dia dengan berat mencium bibir cemberut Xiao Wu. Tidak ada lagi penundaan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Grandmaster dan Suebeng, Shrek Seven Devils dibagi menjadi 2 tim, memanfaatkan malam itu untuk diam-diam meninggalkan kamp kerajaan Dou Empire. Ini adalah rencana Suebeng. Posisi Tang San di ketentaraan terlalu tinggi, jika para prajurit tahu dia akan pergi, itu mungkin mempengaruhi moral. Karena itu dia harus pergi dengan tenang, memblokade berita dengan ketat. Sebagian untuk tidak mempengaruhi moral, dan pada saat yang sama juga untuk menghindari pengawasan Kekaisaran Roh. Tetapi pada saat yang sama ketika Tang San dan yang lainnya meninggalkan kamp, Tang San mempersiapkan lari terakhir untuk menjadi sahabat, di Kekaisaran Roh, di Kota Roh, di Istana Penatua, orang lain sudah berada di titik terakhir. Kota Roh, Istana Penatua. Berdiri dengan tenang di jantung istana, menghadap patung malaikat bersayap 6 yang sangat besar itu, seluruh tubuh Qian Rengsui memancarkan cahaya kemasan. 12 selebriti yang kehilangan semuanya dan sekarang bekerja dengan pekerjaan tetap. News Citihub, sama sekali berbeda dari ketika dia awalnya datang ke sini, saat ini dia bukan lagi orang yang bisa berlutut dan berdoa di depan patung malaikat, melainkan seperti itu, dia telah menjadi jantung istana besar. Kamu sudah bersiap? Sebuah suara tua dengan tenang bertanya. Qian Rengsui perlahan mengangkat kepalanya. Orang bisa melihat bagaimana matanya sebenarnya benar-benar kemasan, memancarkan cahaya yang dipenuhi dengan aura keilahian. Ya, saya siap. Suara Qian Rengsui tidak memiliki kemurungan dari sebelumnya, sepertinya apatis dan dingin, seolah-olah tidak lagi berasal dari mulut manusia. Sosok lain perlahan berjalan dari belakang patung malaikat. Tinggi, kuat, suara tua itu juga menjadi jelas saat dia mengungkapkan dirinya. Keberadaan saya demi hari ini. Untuk hari ini, saya sudah menunggu lebih dari 100 tahun. Ikutlah denganku. Orang yang berjalan keluar dari belakang patung itu justru adalah imam besar kerajaan roh, yang pernah menjadi salah satu dari 3 Douluo yang luar biasa, malaikat Douluo Qian Daoliu. Tiba-tiba, cahaya melintas di belakang Qian Daoliu, benar-benar mengelilinginya sebagai bola cahaya kemasan. 9 cincin roh diatur dengan rapi di atasnya. Muncul pada saat yang sama juga ada 3 pasang sayap putih bersih. Ini adalah semangat super itu, Serapim. Selain sayap, seluruh tubuh Qian Daoliu terbungkus emas, tetapi tampaknya tidak memiliki sesuatu dibandingkan dengan warna emas Qian Rengsui. Tetapi setelah dia melepaskan roh itu, dia menggantikan Qian Rengsui dan patung malaikat, menjadi jantung dari seluruh istana Penatua. Di dahi Qian Daoliu muncul permata emas belah ketupat. Tanpa dia membuat gerakan apapun, seketika, dia telah tiba di depan patung malaikat, seberkas cahaya keemasan aneh keluar dari permata belah ketupat itu,
hanya bersinar di tempat di antara alis patung malaikat itu. Segera, dahi patung malaikat itu menunjukkan riak emas, seluruh idola itu tampak bergetar perlahan sekali. Mengamati pemandangan ini dengan mata yang benar-benar emas, Qian Rengsui juga sedikit heran. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat Cirque Mestances seperti ini. Nak, ikuti aku. Qian Daoliu berbalik, memberi isyarat kepada Qian Rengsui. Lalu tiba-tiba berakselerasi, dia menembak ke arah patung malaikat raksasa itu. Qian Rengsui tidak melepaskan rohnya, tetapi tubuhnya masih melayang, menembak ke arah patung malaikat setelah Qian Daoliu. Adegan aneh muncul. Saat tubuh Qian Daoliu dengan keras menghantam patung raksasa itu, tidak ada tabrakan hebat, malah dia menghilang dalam sekejap cahaya, seperti memasuki kolam. Cirque Mestances Qian Rengsui juga sama. Mengikuti dari belakang Qian Daoliu, dia menghilang ke dalam patung malaikat. Pusaran air di antara alis patung itu perlahan menghilang, perasaan ilusi juga menghilang. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, semuanya kembali normal. Tetapi kakek dan anak Qian Daoliu dan Qian Rengsui juga tersesat di dalam cahaya keemasan yang lenyap itu. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna emas. Qian Rengsui menemukan bahwa dia telah memasuki dunia yang aneh. Sensasi pertama adalah kehangatan tak terbatas yang membungkus tubuhnya, segala sesuatu di sekitarnya jelas tampak begitu tidak nyata, cahaya keemasan ilusi terus-menerus beriak, seolah-olah dia berada di terowongan yang terbuat dari cahaya ilusi. Qian Daoliu tepat di depan, menarik Qian Rengsui untuk terbang ke depan. Sepertinya ion telah berlalu sebelum lingkungan akhirnya beres, perasaan ilusi menghilang, kembali ke kenyataan. Qian Rengsui tercengang menemukan bahwa dia dan kakeknya telah mencapai sebuah istana besar. Ketika botnya muncul di sini, dia langsung merasakan bahwa istana besar ini aneh. Itu dikelilingi oleh malam tanpa akhir, berbintik-bintik dengan segudang bintang, dan istana tempat dia berdiri tampak melayang di dalam ruang malam ini. Istana itu heksagonal, 6 pilar emas raksasa menopang atap. Tidak ada dinding, dan segala sesuatu di sekitarnya ilusi. Apakah itu lantai, langit-langit atau 6 pilar raksasa itu, semuanya diukir dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini membentuk penampakan bulu malaikat. Di tengah istana ada patung malaikat setinggi 3 meter. Itu terlihat persis sama dengan yang ada di istana Elder, hanya jauh lebih kecil. Malaikat ini tidak terbuat dari emas, melainkan abu-abu kusam. Di depan patung itu, pedang panjang yang sama abu-abunya tertancap di tanah. 6 sayap terbentang di belakangnya, hidup dan hidup. Kakek, di mana ini? Setelah tiba di dunia yang aneh ini, suara Qian Rengsui juga akhirnya sedikit terengah-engah. Wajah Qian Daoliu menunjukkan senyum aneh. Ini adalah kuil malaikat sejati, lokasi warisan dewa malaikat. Nak, datanglah. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya ke Qian Rengsui. Qian Rengsui dibimbing untuk berdiri di depan patung malaikat itu. Qian Daoliu menarik tangannya, melihat permata emas belah ketupat yang sama di dahinya. Kamu akan membiarkan pancaran di sini muncul kembali, biarkan malaikat sekali lagi muncul di dunia manusia. Disinilah Anda akan menyelesaikan pencobaan malaikat ke-9. Pada saat yang sama itu juga merupakan tempat warisan sejati Anda, di mana Anda akan melangkah ke dalam keilahian. Benua Douluo, tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak para dewa muncul. Kamu akan menjadi yang terkuat di benua, untuk memimpin kekaisaran roh menuju kekuasaan. Mendengarkan Qian Daoliu, mata Qian Rengsui berangsur-angsur menjadi cerah, semangat yang kuat berkilauan di pupil emas. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benaknya, sosok orang yang pernah mengalahkannya. Qian Rengsui tidak akan pernah bisa melupakan pria yang mengalahkannya saat itu. Kecerdasan dan kekuatannya telah membuatnya menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Tang San, aku akan menjadi dewa malaikat. Dan Anda, bukankah kamu sudah tertinggal jauh? Aku pasti akan datang mencarimu. Saya pribadi akan menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Ketika kita bertemu lagi, Anda hanya akan memiliki 2 pilihan. Tunduk atau dihancurkan. Selain kakek, kamu adalah satu-satunya pria yang tidak aku benci. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Sue kecil. Suara Qian Daoliu membangunkan Qian Rengsui dari alur pemikirannya. Kakek, apa yang harus saya lakukan? Tatapan Qian Rengsui menjadi tegas lagi. Untuk beberapa alasan, saat dia mengingat nama Tang San, seluruh hatinya terbakar. Pertama kali dia melihatnya adalah pada perkenalan Ning Fengzi,
dan terakhir kali mereka menjadi musuh. Untuk beberapa alasan, meskipun Tang San telah menghancurkan upayanya selama lebih dari 1 dekade untuk menyusup ke kerajaan Dou Empire, Qian Rengshui tidak membencinya, tetapi sebaliknya semakin mengaguminya. Dalam hatinya dia tidak ingin membunuh Tang San, melainkan menaklukkan satu-satunya pria yang dia kagumi. Gunakan darahmu. Qian Daoliu menunjuk ke permata transparan bundar di gagang pedang panjang yang gelap dan kusam. Qian Rengshui menarik napas tajam. Dia tahu saat-saat terakhir ada di hadapannya. Perlahan mengangkat tangan kanannya, dia menutupi permata itu. Tiba-tiba, thumbnail-nya menebas, dan segera aliran darah berwarna aneh mengalir dari jari tengahnya, membasahi permata di gagang pedang. Darah Qian Rengshui cukup aneh, bukan merah manusia, tetapi lebih seperti merah muda samar yang dicampur dengan emas samar. Darah aneh ini bahkan berbau agak manis. Tiba-tiba, Qian Rengshui merasakan tangan kanannya berkedut, luka di jari tengah D terhadap permata bening itu. Batu mengkilap itu sekarang secara tak terduga seperti lintah yang kelaparan, dengan gila menelan darah Qian Rengshui. Darah muncrat dari lukanya, membuat Qian Rengshui gemetar tanpa sadar. Satu demi satu cincin roh muncul dari tubuh Qian Rengshui. Dengan tabrakan, 6 sayap raksasa terbentang di belakangnya, terbuka di udara. Sementara darahnya sedang rohnya secara otomatis memaksa keluar. Qian Daoliu berdiri di samping, dengan gugup memperhatikan semuanya. Karena semakin banyak darah Qian Rengshui menetes keluar, permata di gagang pedang panjang itu berangsur-angsur menjadi cerah. Tepat pada awalnya, itu berkilau dengan warna emas merah muda yang sama dengan darah Qian Rengshui, tetapi seiring berjalannya waktu, warna merah muda cemerlang itu berangsur-angsur memudar, menjadi emas murni. Cahaya keemasan berkeliaran, menyebar di sepanjang permata, sedikit demi sedikit menembus pedang aneh itu. Perasaan lemah mulai muncul dalam kesadaran Qian Rengshui. Tapi dia tanpa ragu-ragu mempertahankannya, dan bahkan mendesak kekuatan rohnya untuk mempercepat aliran darah. Secara bertahap, Qian Rengshui menemukan bahwa tubuhnya menjadi tidak dapat bergerak. Perasaan lemah semakin kuat dan kuat, tetapi cahaya keemasan pedang di depannya yang dilepaskan juga mulai tumbuh semakin kuat, kanan yang melonjak membuat seluruh kuil malaikat menjadi emas. Ukiran-ukiran di kuil sekitarnya mulai hidup kembali. Cahaya redup berkeliaran, seolah-olah hidup. Cahaya keemasan yang redup secara bertahap menguat. Qian Daoliu tersenyum, matanya menampakkan cahaya yang bersemangat saat dia bergumam. Aku sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk saat ini, Tang Chen, pada akhirnya kamu selangkah di belakangku. Meskipun saya tidak dapat mencapai peringkat 100 untuk menjadi dewa, anak cucu saya masih mencapainya. Saya tidak berpikir saya akan mengalahkan Anda saat ini. Sayangnya, saya tidak tahu apakah Anda masih hidup. Jika ya, wajah apa yang akan kamu buat ketika kamu melihat cucu perempuanku menjadi dewa? Hahaha. Qian Daoliu dengan susah payah mengangkat kakinya, mengambil satu langkah ke depan untuk berdiri di depan patung malaikat abu-abu itu dan pedang panjang itu berangsur-angsur menjadi emas. Cahaya bersemangat di matanya berangsur-angsur menjadi lembut, menatap Qian Rengshui. Nak, ini adalah saat terakhirmu. Ini juga saat terakhir kakek. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, Anda pasti akan berhasil. Di masa depan, jika Anda bertemu dengan Douluo luar biasa bernama Tang Chen, Anda harus mengalahkannya untuk kakek. Itu lawan seumur hidup kakek. Kakek, apa yang kamu lakukan? Qian Rengshui berhasil membuka mulutnya untuk berteriak. Perasaan gelisah yang intens tiba-tiba muncul di hatinya. Sumbernya adalah tatapan baik dan baik hati Qian Daoliu. Qian Daoliu tersenyum sedikit. Anak konyol, akan selalu ada kerugian. Ini adalah karma saya. Sebagai wali Dewa Malaikat, saya ada untuk mewariskan warisan Dewa Malaikat. Tanpa saya, Anda tidak mungkin menyelesaikan langkah terakhir. Jangan merasa sedih, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tidak mungkin menghentikanku. Ingat kata-kataku, pimpin kekaisaran roh menuju kemuliaan. Jika kamu bertemu Tang Chen, bantu aku mengalahkannya. Saat dia berbicara, nyala api emas yang intens tiba-tiba melonjak dari tubuh Qian Daoliu dengan ledakan keras. Nyala api itu tidak memiliki panas, tetapi pada saat ini masih mencerahkan seluruh kuil, dan prasasti emas samar sekarang berubah menjadi sangat terang. Qian Daoliu bahkan mengganti patung malaikat itu menjadi jantung kuil. Kakek, jangan. Qian Rengshui melakukan yang terbaik untuk berteriak, untuk berjuang.
Tapi seperti yang dikatakan Qian Daoliu, dia pada dasarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun, dia benar-benar diserap oleh permata di pedang, tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Qian Daoliu telah menjadi emas. Api emas itu adalah sesuatu yang telah dia nyalakan secara otomatis. Itu tidak hanya membakar kekuatan roh, tetapi juga tubuhnya, jiwanya, dan segalanya. Api malaikat paling murni ini secara bertahap memakannya. Dan di belakangnya, patung malaikat abu-abu itu dengan panik menyerap energi yang meletus dari nyala api. Sue kecil, dengarkan. Ada sesuatu yang tidak pernah saya katakan kepada Anda. Alasan ibumu selalu tidak baik padamu, bahkan meninggalkanmu sebagai seorang anak, bukanlah salahnya. Hanya saja, itu juga karena kamu sehingga aku belum membunuhnya. Ayahmu benar-benar tidak mati oleh tangan Clear Sky Douluo Tang Hao. Saat itu Tang Hao hanya melukainya, orang yang benar-benar membunuh ayahmu, adalah ibumu Bibi Dong. Apa? Qian Rengsui menatap kakeknya dengan bodoh, bahkan melupakan nyala api emas yang muncul dari tubuhnya. Qian Daoliu menghela nafas. Masa lalu sudah menjadi masa lalu. Saya tahu keseluruhan ceritanya. Bibi Dong adalah seorang jenius, hanya saja, metode ayahmu untuk menjaganya agak licik. Tapi tidak ada yang mengharapkan dia untuk menanggung diam-diam selama bertahun-tahun sebelum pindah. Saat itu kamu tidak lagi memiliki ayah, jadi aku tidak ingin meninggalkanmu tanpa ibu juga. Begitu Anda menjadi dewa malaikat, pikirkan dengan jelas bagaimana Anda akan menghadapinya. Ada satu hal yang harus saya peringatkan kepada Anda. Ada satu orang lagi di benua Douluo yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, maka itu ibumu. Hatinya sudah ditelan oleh kejahatan. Jika dia berhasil menerobos dan menjadi dewa raksasa, dia akan menjadi antitesis dari Anda sebagai dewa malaikat. Tapi kamu adalah putrinya, jauh di lubuk hatinya dia selalu mencintaimu. Anda harus merebut kekuasaan kekaisaran roh, memutuskan sendiri bagaimana bertindak dengan Bibi Dong. Kakek menyarankan agar kamu tidak mempersulitnya, jika kamu dan dia bisa bergandengan tangan, maka menyapu benua akan lebih mudah. Dia membunuh ayahku, dia membunuh ayahku. Qian Daoliu berdiri di sana tanpa sadar, bahkan tidak bereaksi terhadap kelemahan di tubuhnya atau gelombang energi yang menghilang di dalam dirinya. Qian Daoliu juga tersenyum puas. Dia tentu saja punya alasan untuk memberitahu Qian Daoliu berita penting ini sekarang, hanya dengan ini cucunya akan membubarkan energi, dan tidak merasa sedih atas kematiannya. Ceh, Il, kamu, adalah, Alwa, Is Agung, Pa, kebanggaan. Pasti, dengan, berdiri, V ini, Nal. Percobaan, menjadi, sebuah, gel. Qian Rengsui hanya bangun begitu suara Qian Daoliu menjadi terputus-putus. Di depannya, tubuh Qian Daoliu secara bertahap disembelih oleh api emas itu. Hal terakhir yang dia lihat adalah mata baik kakeknya. Agung, Pa, Qian Rengsui berteriak kesakitan, berjuang semaksimal mungkin. Tiba-tiba, tangannya ditarik oleh hisapan aneh itu, dari permata di gagangnya hingga gagangnya. Dengan suara dering, pedang panjang yang menempel di depan patung malaikat itu tiba-tiba ditarik dari tanah. Cahaya keemasan meledak dalam sekejap, dan seluruh kuil malaikat menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang menerangi langit malam, menerangi segala sesuatu di sekitarnya, dan juga menelan Qian Daoliu. Di dalam kuil malaikat, semua ukiran menyala dengan api emas yang intens. Qian Rengsui hanya merasakan tubuhnya bergoyang, sudah berubah posisi. Patung malaikat abu-abu itu sekarang benar-benar berwarna emas, membuka lengannya yang memeluknya erat-erat. Saat berikutnya, Qian Rengsui langsung merasakan sesuatu menyatu dengan tubuhnya. Permata belah ketupat di dahinya memancarkan cahaya yang luar biasa. Gelombang energi yang sangat besar terus-menerus meletus ke udara. Dalam gelombang demi gelombang ledakan dahsyat, hatinya tidak bisa lagi menjadi sedih. Pemandangan yang mengejutkan membuat semua yang dilihatnya berubah menjadi emas, bahkan jiwanya berubah menjadi emas. Dia untuk sementara kehilangan kemampuan berpikir. Suara bermartabat bergema dari sekeliling, semua cahaya keemasan pada saat ini membeku di dalam kuil malaikat. Gel, De, Sen. Cahaya keemasan di atas kuil tiba-tiba tumpul, patung malaikat di tengah kuil telah menghilang, meninggalkan Qian Rengsui sendirian. Di belakangnya, ketiga pasang sayap itu memanjang, setelah berubah menjadi benar-benar keemasan. Menutup matanya, membiarkan rambut emasnya terbang di belakangnya, tangan kanannya mengangkat pedang panjang aneh yang baru saja dia gambar, seluruh tubuhnya mekar dengan nyala api emas yang intens. Mulai dari ujung pedang,
prasasti berbentuk bulu mulai menyebar ke bawah. Menyebar di atas pedang, secara bertahap meneruskan ke tubuh Qian Rengsui, meluas ke wajahnya, meluas ke seluruh tubuhnya. Dengan suara gemerincing lembut, semua pakaiannya benar-benar menghilang, memperlihatkan tubuh D-nya yang sempurna. Pola aneh itu seperti pakaian bagi Qian Rengsui, secara bertahap meluncur sampai menyelimuti dirinya sepenuhnya, cahaya keemasan aneh terus-menerus berkilau dalam semburan yang menyilaukan. Kesadarannya berangsur-angsur pulih, jiwanya terbangun kesakitan. Qian Rengsui hanya merasakan seluruh tubuhnya gatal, seolah-olah dia sedang digigit oleh jutaan semut. Rasa sakit dapat dengan mudah ditahan, tetapi perasaan gatal ini jauh lebih buruk daripada rasa sakit. Gatal yang menakutkan membuat Qian Rengsui merasa lebih buruk daripada kematian, sedemikian rupa sehingga dia bahkan kehilangan kapasitas untuk berpikir. Perasaan gatal itu sepertinya terpancar dari sumsum di tulangnya, dan seluruh tubuhnya menderita gatal yang sangat menakutkan. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa memberikan suara. Dia ingin menggaruk, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Sensasi yang belum pernah dialami sebelumnya ini membuatnya kesakitan yang tak terbatas. Pikirannya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang dikatakan Qian Daoliu. Dia bahkan tidak bisa melampiaskan kesedihan kakeknya yang mengorbankan dirinya untuk menjadi dewa. Tapi dia mengerti satu hal, jika jiwanya tidak bisa menahan rasa sakit ini, maka dia akan benar-benar pingsan. Dia tidak hanya akan gagal mewarisi keilahian, dia juga akan menjadi debu di kuil malaikat ini. Secara bertahap, kesadaran Qian Rengsui mulai menjadi kabur. Tiba-tiba, sesosok muncul di lubuk jiwanya, mengenakan jubah panjang, Bibi Dong yang agung. Bibi Dong mengawasinya dengan ekspresi dingin dan mulia, suaranya juga bergema jauh di dalam jiwa Qian Rengsui. Apakah kamu tidak ingin melampauiku? Apakah kamu tidak membenciku? Saya menunggu. Saya membunuh Qian Sunji. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, datang saja cari aku. Kesadaran Qian Rengsui bergetar hebat, bahkan menghilangkan beberapa gatal brutal itu. Bibi Dong, aku membencimu, aku membencimu. Kamu tidak cocok menjadi ibuku. Tapi aku tidak akan membunuhmu, aku akan mencuri otoritas yang paling kamu inginkan, untuk membiarkanmu merasakan penderitaan. Sosok Bibi Dong berangsur-angsur menjadi kabur di hadapannya, secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Apa yang dilihat Qian Rengsui adalah tatapannya yang menghina. Kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, dan tekad Qian Rengsui segera tumbuh lebih kuat. Jiwa yang sebelumnya diambang kehancuran mengeras lagi, dengan panik menghalangi rasa sakit dari perasaan gatal. Waktu berlalu detik demi detik, dan rasa sakit yang dideritanya juga semakin hebat. Tekad yang kental dengan susah payah mulai rusak lagi, dan jiwanya juga mulai goyah lagi. Tidak, saya harus bertahan, Qian Rengsui berteriak putus asa di lubuk jiwanya. Tapi rasa sakit yang terus meningkat itu membuat jiwanya seperti daun yang terombang-ambing dalam badai. Jiwanya menjadi kabur sekali lagi, tetapi pada saat ini, siluet samar lainnya muncul di kedalaman pikirannya. Nak, jangan menyerah, kamu harus bertahan. Ini adalah kesempatan kakek menukar hidupnya. Kali ini, sosok yang muncul adalah Qian Daoliu, tubuhnya terbakar api emas, tatapannya dipenuhi dengan harapan dan dorongan yang merangsang jiwa Qian Rengsui, sekali lagi memadatkan jiwa yang compang camping itu. Kakek, aku tidak akan menyerah, aku pasti akan berhasil. Jangan khawatir, saya pasti akan menjadi yang terkuat. Saya akan menyelesaikan keinginan terakhir Anda. Kakek, beri aku kekuatan, biarkan aku menahan rasa sakit ini. Di kuil malaikat, tubuh Qian Rengsui bergidik hebat. Setiap kali dia bergidik, pola emas itu akan menjadi sedikit lebih intens. Tubuhnya juga terus berubah dengan pola emas dan nyala api emas yang naik. Sudah berusia 30-an, Qian Rengsui berangsur-angsur menjadi lebih muda, sekarang dia sudah terlihat 18 tahun, tetapi tubuhnya bahkan lebih luas daripada saat itu, pinggangnya sangat ramping, T-nya menjulang tinggi, H-I-P-S melengkung sempurna, bulat sempurna B-U-T-T dan T-H-I-G-H ramping panjang membentang di bawah, terutama tersembunyi dari pandangan di bawah pola cahaya keemasan itu tumbuh bahkan lebih fantastis. Di dahinya, permata belah ketupat emas itu telah hancur di beberapa titik, menjadi merek emas di dahinya. Merek itu berbentuk malaikat bersayap 6. Seperti dewa malaikat berukuran kecil yang ditanamkan di dahinya.
Ketika merek ini muncul adalah pertama kalinya jiwa Qian Rengsui tidak dapat bertahan, dan ketika tubuhnya berubah, tumbuh lebih muda, adalah yang kedua kalinya. Qian Rengsui sekarang sudah menjadi ilahi, seluruh tubuhnya meletus dengan api emas. Terutama 6 sayap di punggungnya tampak lebih seperti dilemparkan dari api emas, dan setiap kali mereka mengepakkan sekeliling akan terdistorsi dengan emas. Tiba-tiba, jeritan menusuk meledak dari tubuh Qian Rengsui. Rasa gatal yang dia rasakan berlipat ganda dalam intensitas, menempatkan semangatnya yang baru saja stabil dalam krisis lagi. Seiring dengan kabut emas yang tiba-tiba meletus di luar tubuhnya, dari dalam tubuhnya, serta entah dari mana, sama sekali 6 tulang emas aneh muncul di sekelilingnya. Pola emas di tubuh Qian Rengsui langsung tersebar, memperlihatkan tubuh lembutnya yang halus. Semua pola emas berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang menyatu dengan 6 tulang aneh itu. Memang, 6 tulang emas ini adalah harta terpenting Spirit Hall yang terkenal di dunia, Angelic Rayman. Sebelum datang ke sini, Qian Rengsui telah menggabungkan 5 dari mereka, tetapi belum berani menggabungkannya. Sekarang dalam proses pewarisan, apakah menyatu atau tidak, mereka semua muncul di sisinya. Masing-masing tulang roh mulai menunjukkan perubahan aneh saat mereka tenggelam dalam pola emas itu. Tulang roh bukan lagi tulang, melainkan secara bertahap bergabung, menyatu dengan garis-garis cahaya emas di sekitarnya, perlahan-lahan berubah menjadi berair, menjadi aliran besar cairan emas, mengembun menjadi bola cahaya raksasa yang melayang 3 meter di depan T Qian Rengsui. Qian Rengsui dengan keras bertahan, rasa sakit yang tiba-tiba meningkat hampir membuatnya pingsan. Tetapi pikirannya dipenuhi dengan keberanian yang diberikan kakeknya kepadanya, serta kejutan pengorbanannya, terus-menerus memprovokasi jiwanya untuk bertahan. Tapi berapa lama itu bisa berlangsung? Ledakan. Bola cahaya keemasan yang terbentuk dari 6 tulang roh Angelic Rayman itu melesat lurus ke arah Qian Rengsui seperti bintang jatuh. Pada saat itu, cairan itu dengan cepat mengalir di sepanjang lekuk tubuhnya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu juga pada saat itulah rasa sakit yang tak tertandingi tiba-tiba meledak di jiwa Qian Rengsui. Dalam sekejap, jiwanya membuat suara runtuh. Perasaan menyakitkan berlipat ganda lagi, dan bahkan tekad kuat Qian Rengsui tidak bisa lagi bertahan. Selesai. Qian Rengsui merasakan retakan mulai muncul di jiwanya, dan retakan ini dengan cepat menyebar, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Apakah akan berakhir seperti ini? Pada akhirnya aku tidak bisa menjadi dewa malaikat. Kengganan menggerogoti hatinya seperti semut, tidak, saya tidak akan menyerah seperti ini. Saya akan berhasil, saya akan berhasil. Qian Rengsui berteriak dengan marah di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan keruntuhan jiwanya. Tetapi pada saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba, di kedalaman jiwanya, sosok ketiga muncul. Qian Rengsui tercengang. Bayangan yang muncul sebelumnya adalah Bibi Dong dan Qian Daoliu, yang juga membantunya membentuk 2 obsesi, sehingga melewati 2 krisis. Dia mengerti bahwa, meskipun dia sangat membenci Bibi Dong seperti kakeknya, keduanya memegang peran yang sangat penting jauh di dalam hatinya. Tapi, selain mereka, mungkinkah masih ada seseorang yang bisa membentuk obsesi? Bayangan ketiga ini, siapa itu? Mungkinkah ada orang yang lebih penting baginya daripada kakeknya dan Bibi Dong? Bayangan ketiga secara bertahap menjadi berbeda di benaknya. Itu adalah seorang pria muda. Rambut biru panjang tersebar di punggungnya, mata biru yang sepertinya melihat melalui segalanya, dipenuhi dengan kebijaksanaan yang dalam, sosok ramping dengan keanggunan dan kebangsawanan, dan di depannya diam-diam melayang harpa berdiri. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jari ramping CARES, menyanyikan senar, gemerincing renyah berubah menjadi melodi sempurna yang meresap ke dalam jiwa Qian Rengsui. Seperti suara keruntuhan jiwanya. Itu dia? Kenapa dia? Hati Qian Rengsui sangat terkejut. Dia sangat jelas mengerti bahwa, semakin lama obsesi ini muncul, semakin penting orang itu baginya. Ini juga alasan dia tidak mengerti bagaimana dia muncul setelah Qian Daoliu. Dia percaya bahwa tidak ada yang lebih penting dari kakeknya. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa, dahulu kala, orang lain diam-diam telah menyusup ke dalam hatinya, dan pada saat yang sama juga mencap kedalaman terdalam. Pada saat inilah dia diam-diam muncul, membentuk obsesi ketiga yang membantunya mencapai keilahian. Qian Rengsui ingin menangis. Saat ini jiwanya dalam keadaan sangat rapuh, dia bahkan ingin menyerah pada segalanya. Tapi,
Harpa yang terus-menerus memenuhi hatinya masih membantunya untuk sedikit demi sedikit menghapus tanda-tanda keruntuhan dari jiwanya. Pria itu selalu memiliki senyum tipis, dengan anggun dan lembut memetik senar, seolah menceritakan pikiran Qian Rengsui. Cahaya dan bayangan melintas, dan Qian Rengsui muncul di dalam jiwanya sendiri. Stark N, A, K, E, D, selangkah demi selangkah mendekati pria itu dengan harpa. Di sini, di kedalaman jiwanya, adalah sumber jiwanya. Dan sumber ini, baru saja dipetik oleh jari-jari pria itu. Saat ini, semua rasa sakit gatal berkurang. Air mata, mengalir di wajah yang terkondensasi dalam jiwa Qian Rengsui. Bibir Vermilion berpisah dengan lembut, dia terisak. Tang San, kenapa kamu?